Jadi sauni malihatmu untuk nami raja Sibuya harus dilakukan. Ya betul Pak. Somon hatanya kada dua sama tu perlu dibahas sedarion atas faktor di bagasi kesamaan masih belum. Berarti itu rumah santai kok. Dari lima kami mengoras surat itu dia kata tadi kan tahu. Kalau karena apalagi menunggu penyarion lima mas gue ya sama gue dia kan dia pada tiga kalau si udah melompat sadarion di rohan bisor buka juga pasti. dari kamu gimana dikatakan dia kalau nama muhai kalau dikatakan kata dulu atau enggak asal dong di firqati nah soalnya berada di pasuri Pak Ya bi, soalnya dia mau berulang. Ala lo kau berulang kaparibamu, dia mau berulang ni. Dari kamu juga berulang kaparibamu nak. untuk kami marparan kasih Ya bi, lima bukan pesan kami ada rasa orang kita tuh gereja jadi dison jadi dison di pasar kami juga tuh paham dison tulang ima sama kami sama di kebangkitan Tuhan ini lagi ima tulis pangan jadi neng rumah hati pasahaton ya bi. sama karena di mana aja Tuhan tak sosok di mana dihitam ala mau dalu tengah kikina ya kapaka kerta di area tarang leo tulang roha miso ima di nalawa sama pamu ima di nama si buha-buhai asama buhai dia akan oleh terdengar nala hosi ulah orang tak di mana bukan satu ulumna non jadi itu seorang penabu kasata itu kamu raja nami raja simajuta tu lasma rohamu seorang melakukan itu juga batu roh nami jadi mana si bapak kolang-kolang pakarau tu seorang penabu kasata nami raja nami bahasa itu hatama nama kohi masuk-masuk Diamu tutur nami, todong nami, pemurun nami, raja Sibuya harus dilakukan. ya itu lah Marileo budo pergi dulu. Rohamu Tuhan nami totak paham. Di mana berniario? Dilas menyuruh nami, menatapak kamu, jodoh kamu teman-teman di belas tanya. Buka tu paham esok, dek si buru-buru, dek si tiur, dek sah. Kita mata-mata nomor 2 adalah. Nah, dia lagi nama itu. Saya buru-buru mau ulau di bahasa Lestero akan namasa di hula-hula Raja Simajuta. Dek si tiur mau tadi mau tu pernah tu tiur lang tangan di jota, patuluo, saluna. Mula raku kamu tu pada menjabalan alamak, mula tu kamu tu laut mual dan tiur. Dek kesah mau masa-masa disuruh masa tu kemudian. Baru masa kita di masa tikio di masa Sumatera dia guna marah pengamat Yesus kok pangisi di masa tikio. Saya sangat patut itu kembali. Sangat itu para rasa. Jalan. masih jalan kami bagi diamat Tuhan Yesus Kristus Raja Situtu Wali Tuhan dia henang kalian memampir nah ini kok kakas doa Tuhan di mana buknya dia oleh Tuhan iman Tuhan lalu kami ulur ada tata masuk malawat Tuhan di mana buknya dia oleh Tuhan lama muhai kami dia keulur nami oleh Tuhan di bahini oleh Tuhan jong-jong ima pungan nami yang senama muhai satu nama mujungin oleh Tuhan Marcos ni rohan oleh Tuhan nale hono disuruh go doa kesehatan dengan oleh Tuhan terlumpuh oleh Tuhan di anak pemungami oleh Tuhan iman di pengantin Leon tong dikasih dia kasih kata kepada Tuhan. Leon dapat dipikiran. So itu dari Tuhan dihamil nomor buru. Tuhor tuh pas atau ngambil dari Tuhan. Ho mana mani roy kami asarui di keseluruh nama Tuhan. So ini dari Tuhan. Di nama buku hamil nggak bus pergi mana dari Tuhan nau kena Tuhan ya sudah. Abu rasul kamat kami oleh Tuhan kerap kota kamu dari
dia pasu-pasu si pangalaman yang Tuhan sama korong buku dan baru tukar daging waktu perkebelaan. Yang Tuhan pada sana budak-budak. Jumo lunga oh dosa na minabudak itu law para sa inyo Tuhan. Asa tamaru pitok kami Tuhan jong-jong dia kan. Sina mangidu menjawab pasu na siya. Mari kita borang anak Tuhan Yesus Kristus pasal kami kami Tuhan. Yuk, 1, 2, 3, yuk dimakan. Oke, gantian. Asa ditandana monon ada pulau udah sialani ada semua ulu udah no masih jalan pakai mabuan pasal tamu macam berapa kami tuh mengarahkan masalah kami Nama ya. mulai ada mah dari sialani dua semua warta di acara masih berboy nggak lebih di bawah selas merah. Sonari lah masuk ke dari Jamaica. Wah saya bertanya. Apa tuh? Gabe. Mardus miroha malas miroha malas miroha dari Tuhan.
Di saat kami dalam buka pasar yang lebar, ima berunami semagalen, nak elanami siduri. Saka umali Tuhan napasauton akan nasolot na upang di puso-puso. Saka umali Tuhan na upang mahami di pagkasantang muluan namin. Sa luto namin Tuhan. Dilas ni malam ni Bazat Tikyon na siya kodo na pasauton ni Tuhan. Alam nila Tuhan. Jalan na akan mali Tuhan na Bazat Tikyon sa naposami. Pasok-pasok 14 ikat pernikahan awalnya. Ajarin aku soalnya Tuhan membelos dari masing-masing rumah. Nah, soalnya Tuhan. Yang si pulang ulang masuk-masuk. Ulangan betul dari Tuhan. Ulang ada iman di dalam nama bidung merekomendasi center dalam di kelapangan ini. Kiri-kiri dalam tubuh Tuhan di bagasan yang masuk ke suku saat iman Tuhan. Tunggulah berdoa kami seperti bahasa terbang masuk ke Tuhan. Alai postur kami. Saya orang boleh selalu berdoa kami hongkar Tuhan. Binuji merasa kamu. Horor mengasal terus kita kami martamia kami itu. Rapi tamadot kami yang atau betul. Alai kami itu. Saya berdoa yang bahwa saya doa kepada saya saat berdoa lewat mata saya sedang hidup saya dengan berdosa lalu ayo roh ya sahabat saya ini amin. Horas silakan pengantin. Pinang kita sama menguji nanti keluarga ini dulu masuk keluarga Minta sama Sebuya baru calon mempelai pria persaksian orang tuanya lalu seperti kemarin menunggu kita sama kedua orang tua ya kita pada dulu apa kita masuk ke masjid orang sobor dalam kantin yang masuk ke dalam kecilin kalau dari sini nanti dari sini sampai ke depan dan sini dua ya terus nanti nanggur yang nangkap kedua keluarga nanti ya terus ini ngasih di orang untuk mengitar sematanya kita kalau masuk ke dapat saya dokter maksudnya mengitar di kata Jehovah Muhammad saya juga bicara roh kudus dalam perkataan yang Tuhan Isma disiara namanya berondami anak roh kudus ini mau menjaro pasu-pasu siang kemudian imam terdalam anggota mani proses nama Tuhan mulai menutup satu menuju lima yang menjauh masuk di tas di dia non saat 27 bulan keluarga subur bahasa orang yang Tuhan asal berkata nama moti mengajar Tuhan hari doa pikiran di kanjeng khususnya Tuhan kedua keluarga atau dari Tuhan bahasa orang dia acara asal orang Tuhan menjunjung dari Tuhan sok-soknya dari Tuhan di anak dunia ini di Sibuya Makareta terus menunjukkan bahwa dari Tuhan Komana menyanyi rohani atau diri sendiri. Berarti dari Tuhan bagi kita Tuhan Yesus Kristus supaya kami matanya glory. Amin.
Kami persilakan mempelai pria yang diantarkan oleh orang tua tercinta. Dodi Alomuan Seboya yang diantarkan oleh orang tua tercinta. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai,
dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Persilakan. Marilah kita mendengar firman Tuhan untuk menggenapi sukacita kita pada hari ini. Dari Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Pertama, selamat berbahagia Dodi dan Margaret. Tuhan memberkatimu. Ada banyak sekali yang berdoa untukmu hari ini. Semoga keluargamu diberkati Tuhan dan penuh kebahagiaan. Selamat berbahagia kepada keluarga besar Amang Simajuntak, keluarga besar Amang Siboya, dan kita yang hadir di sini. Kita semuanya berbahagia hari ini menghantarkan kedua saudara kita ini membentuk keluarga yang baru di hadapan altar Tuhan. Kami, Preses HKBP 8 DKI Jakarta dan teman-teman mengucapkan selamat bahagia. Si Yogianya Pui Purus juga hadir di sini, mengucapkan berdoa untuk saudara berdua. Tapi karena satu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir, maka salam beliaulah dan ucapan beliau kepada saudara berdua dan segenap pimpinan HKBP. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu Dodi ini seorang polisi, benar ya? Nah, siap katanya, berarti benar itu. Kalau seorang polisi, kalau sudah mendengar kata perintah, yang ada di benaknya harus dilaksanakan. Suka tidak suka, senang tidak senang, sesuai dengan hati atau tidak. Benar begitu Dodi? Hari ini Tuhan memberi sebuah perintah. Kata Tuhan tadi, aku memberi perintah baru kepada kamu. Saya tidak tahu apakah perintah ini benar-benar baru bagimu. Demikian juga bagi Margaret. Tapi firman Tuhan, aku memberi sebuah perintah. Kalau komandanmu Dodi memberi perintah, pasti katakan siap laksanakan. Hari ini Tuhan yang berkata, aku beri perintah. Tentunya ini bukan sekedar perintah dari komandan, dari bos, dari atasan. Bukan sekedar perintah dari suami Margaret. Bukan sekedar perintah dari istri Dodi, tapi ini perintah dari Tuhan. Perintah yang tidak boleh tidak,
harus dilaksanakan. Perintah yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Perintah Tuhan ini sungguh sangat sederhana. Sederhana, tetapi bagaimana Anda berdua melaksanakannya. Saya ingin flashback sebentar. Beberapa hari yang lalu saudara berdua martupul. Apakah di sini atau di gereja Dodi? Ada 5 hal yang sudah saudara berdua sepakati. Pertama, saudara sepakat dengan kebulatan hati untuk menikah. Artinya sepakat dengan kebulatan hati tanpa paksaan siapapun. Tapi hati Anda berdua yang sepakat. Yang kedua, yang saudara sudah ikrarkan di hadapan Tuhan adalah harus saling mengasihi sebagai keluarga Kristen yang benar. Ada keluarga yang berdiri tanpa didasari oleh kasih. Sesungguhnya bukan keluarga yang benar. Mungkin karena umurnya sudah dewasa, dipaksalah dia menikah. Sebenarnya hatinya belum. Tapi saya yakin saudara berdua dengan kebulatan hati, dengan kasih. Yang ketiga, tidak boleh bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Tidak boleh bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian dengan alasan apapun. Lihatlah Dodi ini begitu gantengnya sekarang. Tapi ingat suatu saat dia tidak ganteng karena usia, karena umur. Lihatlah Margaret ini begitu cantiknya. Apapun tidak boleh memisahkan. Ketika dia sudah tidak cantik, ketika dia sudah tidak ganteng, tidak boleh bercerai. Atau alasan apapun. Karena saya tahu ketika Dodi ngapelin kamu, pasti dia tunjukkan yang baik-baik. Yang indah-indah, berwibawa, kebapaan. Maka terkesimalah hatimu. Demikian juga Margaret ketika Dodi ini datang. Engkau menunjukkan engkau itu ayu kemayu. Perempuan yang baik, yang lembut, keibuan dan sebagainya. Maka saling terpikatlah hatimu. Hari ini sadarilah hal itu mulai bergeser. Akan nampak aslinya seperti apa. Apakah Margaret ini tukang cerewet? Apakah Dodi ini seperti apa? Tapi ingatlah itu tidak boleh menceraikan kamu. Yang keempat harus sepakat untuk tetap setia mengikuti aturan-aturan gereja dan ibadah-ibadah di gereja. Dan yang kelima, tidak boleh ada hubungan dengan yang lain. Hubungan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk fisik, dalam bentuk chatting, dalam bentuk apapun tidak boleh ada hubungan dengan lain. Dodi saya yakin dengan perempuan lain sudah beres. Margaret saya yakin dengan laki-laki lain sudah beres. Maka dengan itulah Anda berdua berhak menerima berkat hari ini. Pemberkatan pernikahan. Maka untuk membangun itu Tuhan memberi sebuah perintah. Perintah yang sangat sederhana. Perintahnya adalah yaitu supaya kamu saling mengasihi. Salah satu dari isi partupolon saudara berdua itu, saling mengasihi. Nah ini yang perlu. Bagaimana kamu mengasihi Margaret, bagaimana Margaret mengasihi Dodi. Tuhan memberi contoh. Contohnya apa? Kata Tuhan tadi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti Tuhan mengasihi kamu, demikianlah kamu mengasihi Margaret. Seperti Tuhan mengasihi Margaret, demikianlah kamu mengasihi Dodi. Seperti apa itu? Seperti apa Tuhan mengasihi kita? Pertama, Tuhan itu maha tinggi, maha mulia, maha agung di sorga sana. Tapi dia mau merendahkan dirinya, sama seperti manusia. Bahkan dalam Filipi 2 disebutkan, ia mengambil rupa seorang hamba. Ia mengambil rupa seorang hamba karena kasihnya kepada kita. Saya tantang Dodi. Kalau kamu benar-benar mengasihi Margaret, menghambalah baginya. Saya tantang Margaret, kalau benar-benar mengasihi Dodi, menghambalah bagi dia. Jadilah hamba satu sama lain. Firman Tuhan katakan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri
akan ditinggikan. Kalau kamu menghamba satu sama lain, maka kamu akan sama-sama ditinggikan Tuhan. Merendahkan diri satu sama lain. Jangan merendahkan suami. Jangan merendahkan istri. Tetapi merendahlah seperti orang bijak katakan, sehingga kamu tidak bisa direndahkan oleh siapapun. Karena kamu sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Suami yang baik adalah suami yang menghamba bagi istrinya. Istri yang baik adalah istri yang menghamba bagi suaminya. Tidak justru membuat suaminya di bawah ketiaknya. Tidak justru membuat istrinya di bawah telapak kakinya. Tapi saling merendahkan diri. Susahkah perintah Tuhan ini? Bagi banyak orang ini susah. Karena kita semua anak niraja. Dodi ini anak niraja, Raja Sibuea. Margaret ini boru niraja, Raja Simajuntak. Semua kita raja. Raja ni Dongat Tubu, Raja ni Hula Hula, Raja ni Boru, Raja ni Parhubas, Raja Bodar. Semua kita raja, raja semua. Tapi hari ini Tuhan katakan perintah baru. Kasihi, jadilah hamba bagi yang lain. Yang kedua, seperti aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Seperti apa itu? Yang kedua adalah mau mengorbankan diri. Allah itu memberi dirinya, berkorban untuk kita. Karena kasihnya kepada kita, mengorbankan diri. Maka kata kunci yang kedua, mengasihi itu adalah mau mengorbankan diri. Berkorban, itulah bentuk cinta Tuhan kepada kita. Maka keluarga yang mau berkorban, itulah keluarga yang saling mengasihi. Sebagai suami, korbankan dirimu. Sebagai istri, korbankan dirimu. Berkorban. Jangan kita menjadi monster bagi yang lain. Seperti kata orang-orang kreatif itu. Dia simpan-simpan foto istrinya di dompetnya. Kemana dia pergi? Dan ketika dia menghadapi masalah, dia sangat pusing, dia sangat panik, maka dia buka dompetnya. Dia lihat foto istrinya. Maka ringanlah beban yang lain, karena istrinya ini persoalan berat baginya. Tetapi saya yakin Margaret ini bukan menjadi beban bagimu. Dia menjadi penolong bagimu. Dia menjadi penopang bagimu. Karena kamu saling mengasihi, karena mau saling mengorbankan. Maka ketika masalah ada, yang diingat adalah istrinya, yang diingat adalah suaminya. Karena itu saling menopang, saling mendoakan, dan saling mendorong satu sama lain. Berkorban bagi istri, berkorban bagi suami. Saya pernah ketika saya SD di kampung-kampung di huta-huta, buku pelajaran itu menceritakan sebuah cerita. Ada satu pasangan suami istri yang pergi berbulan madu. Mereka pecinta alam. Mereka pergi ke hutan untuk berbulan madu. Di hutan itu. Mereka di sana seperti film India, bernyanyi-nyanyi, berkejar-kejaran. Tapi suatu ketika mereka sedang asik begitu, ada seekor binatang buas. Mereka ketakutan. Binatang buas itu semakin mendekat. Maka berusahalah mereka menghindar. Mereka berlari ke sana kemari, dikejar-kejar oleh binatang buas itu. Karena sudah semakin dekat, sudah tidak terhindarkan lagi, si laki-laki ini berpikir untuk menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Dia panjat pohon itu dengan cekatan, sampailah dia di atas. Istrinya nggak bisa manjat. Istrinya masih berusaha berlari-lari, berkeliling-keliling menghindari binatang buas ini. Suaminya hanya menonton dari atas, diikutinya terus kemana istrinya dikejar-kejar. Maka dengan putus asa, istrinya pasrah, merebahkan diri di tanah itu. Ya sudahlah, apa boleh buat, apapun yang terjadi, dia rebahkan tubuhnya. Maka binatang buas itu mendekat, suaminya semakin jantungan,
Maka dia melihat binatang buas sudah mencium-cium kaki istrinya. Dia berpikir sudah dimakanlah kakinya. Mencium tangannya, mencium kupingnya, mencium semua bagian tubuh daripada istrinya. Dia berpikir istrinya sudah mati dimakan binatang buas itu. Lalu sesudah demikian pergilah binatang itu. Sesudah binatang itu menjauh, melompatlah suaminya dari atas pohon itu. Dia peluk istrinya karena dia sudah mengira itu sudah meninggal. Lalu dia bertanya, oh ternyata masih hidup. Oh ternyata masih hidup. Dia kaget. Kau kenapa? Kau kenapa? Kau diapai oleh binatang itu? Istrinya dengan bijak berkata, aku tidak apa-apa. Ternyata binatang itu baik. Dia hanya berbisik kepada saya. Apa dibisikkan kepadamu? Istrinya berkata, lihatlah suamimu itu. Dia enggak sayang sama kau. Aku mau memakanmu, dia menonton saja dari atas. Dia tidak membela, tidak memperjuangkan kau. Dia tidak berkorban. Suaminya tidak berkorban. Yang sering terjadi adalah sama-sama ketika senang. Ketika sudah dihampiri oleh kesusahan, sering mengambil jalan sendiri-sendiri. Keluarga yang saling mengasihi adalah keluarga yang mau berkorban. Tidak membiarkan yang satu berkorban, yang satunya hidup dalam kesenangan. Keluarga yang saling mengasihi adalah keluarga yang saling mau berkorban. Korbankanlah dirimu. Korbankan dirimu sebagai bentuk cinta kasihmu satu sama lain. Yang ketiga, cara Tuhan mengasihi kita. Seperti nyanyian kita yang pertama tadi. Cara Tuhan mengasihi kita. Ketika dia berkata, seperti aku mengasihi kamu. Cara Tuhan mengasihi kita adalah ketika kita bergelimangan dengan dosa. Ketika bergelimangan dengan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Ia mengampuni kita. Ia mau mengampuni kita. Ia mau melupakan semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Itu yang dia kerjakan di kayu salib. Karena kasihnya, karena cintanya kepada kita. Margaret, Dodi, saling mengasihi adalah memaafkan. Saling mau melupakan. Saling mengampuni. Ketika mereka membangun keluarganya di altar Tuhan ini. Berkati keluarga ini Tuhan penuh cinta kasih. Saling merendahkan diri, saling mengorbankan diri, dan saling mengampuni sebagai bentuk cinta mereka di tengah-tengah keluarganya. Berkati Dodi, berkati Margaret, menjadi suami dan istri yang baik, yang takut akan Tuhan, yang saling mengasihi di tengah-tengah keluarganya. Berkatilah anak cucu yang banyak, supaya semakin sempurna sukacita mereka. Berkati damai sejahtera dalam kehidupan keluarganya. Jauhkan segala rencana-rencana iblis dan rencana-rencana jahat yang mengacaukan kehidupan keluarganya. Berikanlah sukacita senantiasa di tengah-tengah keluarga. Perdengarkan firman dan Taurat-Mu dalam kehidupan mereka, supaya itulah yang menjadi tuntunan hidup bagi mereka. Berkati keluarga besar Sibuya, supaya mereka dengan penuh sukacita memberangkatkan dan mendoakan anaknya memasuki kehidupan keluarga yang baru. Berkati keluarga besar Simajuntak yang memberangkatkan putrinya membentuk keluarga yang baru. Biarlah kedua keluarga ini senantiasa berdoa, bersatu hati menuntun anak-anaknya ini dalam kehidupan keluarganya. Acara adat dan apapun yang dilaksanakan hari ini, biarlah itu dalam tuntunan Tuhan, supaya menjadi sukacita bagi kami. Berkati kami semuanya, keluarga-keluarga yang hadir di sini, supaya hidup dalam kasih seperti Tuhan mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kak Gewi sama aku akan membawakan beberapa pujian yang hopefully ini dan menurut kita ini juga represent kehidupannya Kak Eta dan hopefully Bang Dodi juga, gimana Tuhan dari
setiap perubahan, banyak perubahan, lika-liku kehidupan, tapi satu hal yang tetap sama, yaitu Tuhan dan kasih setianya Tuhan. Hopefully ini bisa menggambarkan itu semua lewat pujian penyembahan ini. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life, and you see me through the season. Cover me with your hands, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. You'll never let me go through it all. Shalom semuanya. Shalom. Kak Gaby mau ngomong dulu katanya. Lagu yang selanjutnya kita pilih karena ini adalah lagu yang menurut kami adalah cerminan dari kakak kami, di mana beliau dalam proses hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, selalu setia sama Tuhan. Di setiap pergumulannya, up and down-nya, sampai pada akhirnya bahwa yang namanya indah pada waktu Tuhan itu
nyata dalam kehidupan kakak kami, yaitu hari ini. Selamat buat kakak kami dan abang kami. Terima kasih untuk Bang Dodi sudah menerima kakak kami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan kami, tolong jaga kakak kami dan kasih kakak kami sebaik mungkin. Semoga lagu ini juga bisa jadi berkat untuk kita semua. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Yesus terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Bang Dodi. Kita lanjut acara kita bernyanyi. Kami undang kedua pengantin ke depan.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia juga berbuat zina. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Beginilah firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Janganlah marah kepadanya, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Dodi Halomuan Sibuea. Bersedihkah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Margaret Stephanie Caroline Simajuntak menjadi istrimu? Bersedihkah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersedihkah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersedihkah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan dia sampai kematian yang akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, katakanlah jawabanmu. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Margaret Stephanie Caroline Simajuntak yang telah dipilih oleh saudara Dodi Halomuan Sibuea menjadi teman hidupnya. Bersedihkah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa engkau menghendaki dia menjadi suamimu? Bersedihkah engkau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersedihkah engkau bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersedihkah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah engkau berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian yang akan menceraikan kamu kelak? Apabila engkau menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, katakanlah jawabmu. Sekarang saya mintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara berdua.
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 318. Kami persilahkan sembari bernyanyi para halado hadir ke depan menghemat waktu. Tarlungu bima di keluarga besar Sibuya dohor keluarga besar Abang Nami Simanjunta. Las rohamuna song-songoni hami sude akapar halado tarlungu bima ngadong di huriaun do sude ruasta HKBP Petojo tarlumima ruas niwek parserahan. Tandado nabur jua bangun. Guranggo hami parhadu narongison. Jadi satu kebanggaan doi banget deh. Habur Joni Abangi terbukti pada saat ini. Dihadiri di acara pernikahan baru kita bang. Ngaliling mungkin di pangi doa bang, Oma dijawab Tuhan nih. Jadi las maruhania bang, song-songan di keluarga si Boya teh, di keluarga pengantin, di buru kami sama anak kami di sini ya.
kami dari Majelis Para Lado Hagai Petojo menyampaikan sebuah buku Alkitab. Kalau isinya jangan tanya, mungkin lebih tahu dia. Ya, si Margaret lebih tahu. Dia pasti lebih tahu isi Alkitab ini. Tapi soal hidup mungkin kami lebih tahu. Karena kami lebih duluan berumah tangga. Satu hal yang pasti, tidak ada orang yang tuntas dalam berumah tangga. Tidak ada yang sukses dalam pengertian saya sudah berhasil berumah tangga, nggak ada itu. Ya. Jadi dalam berumah tangga itu penuh saling mengerti, saling mengasihi, saling menopang, saling bekerja sama, dan saling banyak lagi. Ya. Jadi kami para halado di sini menginginkan seperti yang tertulis di dalam Alkitab sampai akhir hayat kalian tetap berdua. Bukan berarti nggak ada di belakangnya, ya. Harus berganti nama abang ini, harus berganti nama bapak, ya. Harus berganti namanya. Jadi bukan nama Hasim Manjuntak lagi, tapi sudah ada Opuni, ya. Jadi kami di sini berdoa semoga yang kalian cita-citakan. Amang sendiri 9 tahun baru dapat momongan 9 tahun, ya. Terus berdoa, tapi kami yakin dengan pelayananmu di gereja ini, dengan ketulusanmu yang Amang lihat, kami lihat semua pasti akan indah pada saatnya. Jadi dibacalah ini sebagai pegangan kalian, ya. Apalagi Amang di sini sebagai aparat negara, ya, yang harus patuh dan taat terhadap perintah, ya. Tetapi keluarga jangan sampai dinomor duakan. Keluarga tetap nomor 1, negara bisa jadi nomor 2 kalau untuk keluarga. Iya. Jangan sampai negara nomor 1 keluarga hilang gitu, nggak boleh. Ya, bukan 1-2 kejadian. Oke. Jadi adonggo dihita, buru. Ya, aturan yang kita buat kalau kita mangula di huria memberikan hati kita sebagai pemusik pemandu, kita memberikan tanda kasih, ya. Jadi sekaligus di sini kami berikan tanda kasihnya, ya. Karena memang jauh juga kita ke Maria, ya. Banyak sebetulnya yang ingin disampaikan. Ale anomeh, ate. Jadi imana buih pasat kami di keluarga si Buya dok keluarga si Manjun tak ate. Las marohamuna, las marohanami. Sanggiak masuk di acara mulai siang awal acara ada tenon berdalan di bagasan las niroha. Mau lihat ya, Mak? Mau lihat ya. Kami persilahkan. Enggak, langsung aja di sana. Kita lanjutkan acara kita, sambutan dari keluarga pengantin laki-laki. Langsung mengarah mak nama wakili keluarga besar perempuan. Shalom, oras madihita salutna. Perjolo hupasatami mauliate berita kebaikan tu amang padita. Songoni manang di perjolo rohono nami mauliate tu hula-hula nami tulang dohot undangan nami serta seluruh keluarga yang turut serta dalam acara kebaktian pemberkatan nikah anak kami dan paruman kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan membalas budi baik saudara-saudara sekalian yang kalian berikan kepada kami. Demikian juga terima kasih untuk hula-hula kami, tulang kami, si Majuntak. Saya sungguh tidak bisa menggambarkan rasa bangga dan bagaimana rasa hati saya yang sangat berbunga-bunga atas kesempatan ini di mana kedua anak kita telah menerima pemberkatan dari gereja, pemberkatan rumah tangga. Semoga
kedepannya nanti kita semakin baik, hubungan keluarga kita semakin akrab, dan saling menopang di segala kegiatan. Demikian sambutan sementara, dan juga setelah dari acara ini, acara gereja ini, kami juga mengharapkan agar seluruh keluarga dan undangan secara bersama-sama dengan kami, kita berangkat ke Gedung Maria di Kelapa Gading untuk melaksanakan ataupun mengikuti upacara adat yang sesuai dengan adat Batak Toba. Terima kasih dan selamat siang. Kami persilakan. Shalom. Horas madihita. Nau persanggapi hami amang pareses nang soni salu nasitua na mangula di Uriaon. Nau persanggapi hami na tua-tua ni hutan adong di utaon. Na haulongi hami salu na hita naripa hudul madohoti ulaon perembakatan nikah ni buru nami di bagasan bason. Tung macalas itu tuh roh nami amanginang di salu na dia tamiang muna. 3 minggu na salpo tapa masa di seperti puluh mangidu tamiak kami Tuhamu salu nama nami do ina nami. Di patolas di batado di bahasa tikion bui mardala denggan pamaso-mason di buru nami do ela nami di bahasa tikion. Di salu na denggan di bahasa ni hamu amanginang setuhat taman nambah balosai. Amanginang di bahasa Tikiope pasaton nami do hatan nami madok melihat suang soni di saluhu na hita situan na torop na dong dison mulutung peso pasatami sada udangat tugaduk marsada-sada keluarga las omma di bagasan bason sian au paduan di pasuhuton mengudak kita majalo ada naguk sian keluarga manang pemurut Raja Sibuya di alamat ta Ima Gedung Maria Compassion Center na adong di Kelapa Gading Jakarta Utara. Atik pihak siak kami bonania suta perburu kurang di pos pakataon nami pakalakon nami nangaka parangan nami sian di jolon mado mohon maaf yang sebesar-besarnya sang ma di hari nama ngiut di perbisuki tuat tahami di tabeak kau deng na dengat tuita saluna asabu ita mardame sonang diakatikin na mangayot so di mahatan nami Tuhan amangin nang saluna na pungu di bagasan garijaon horas butima Horas. Cara kita lanjut.
sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the Terima kasih. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, silakan duduk kembali. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambut
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambut
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan